kalau usia 20-an itu kan, jadi setiap usia itu ada tahap perkembangannya masing-masing. Kalau usia balita itu tahap perkembangannya ya bisa jalan misalnya, bisa bicara gitu. Kalau usia SD tahap perkembangannya menjalin pertemanan gitu. Terus bisa menghitung misalnya. Nah, kalau untuk usia 20-an, tahap perkembangannya itu adalah mencari pasangan, terus mencari karir gitu kan, pekerjaan yang mapan, dan kalau kuliah tentu masalah akademik. Dan 3 hal ini menjadi salah satu sumber stres gitu untuk usia 20-an gitu. Nah, waktunya masih ada ya. Nah, ketika misalnya mencari pasangan gitu kan. Nah, di sini kan nggak semua nggak semua orang beruntung langsung dapet gitu kan. Mungkin ada banyak kisah gitu kan. Nah, baik mencari pasangan atau mengembangkan karir itu biasanya banyak liku-likunya, dan akademik itu banyak liku-likunya, banyak cobaannya gitu, dan disitulah spiritualitas itu muncul perannya gitu. Salah satunya tadi tawakal gitu ya, kayak kalau ternyata melamar ke suatu perusahaan misalnya, atau suatu pekerjaan tertentu, tapi ternyata tidak diterima gitu kan, ternyata gagal gitu, padahal sudah berusaha. Kalau misalnya spiritualitasnya tinggi gitu kan, pasti akan berpikir positif gitu. Nggak apa-apa, mungkin masih ada kesempatan lain, mungkin pekerjaan itu memang bukan untuk saya gitu, mungkin saya kurang tepat berada di pekerjaan seperti itu, atau mungkin saya tidak cocok di tempat itu, mungkin ada tempat lain yang lebih baik gitu. Jadi nggak apa ya, nggak langsung kiamat gitu apa ya, kehidupannya gitu kan. Kalau misalnya yang kita lihat, kalau kisah-kisah di Korea misalnya atau di Jepang gitu kan, mati-matian misalnya pengen jadi pegawai negeri misalnya, ternyata nggak lulus tuh misalnya itu ya kalau misalnya dia yang mengulang lagi tuh tahun depan, ternyata nggak lulus gitu. Kalau misalnya mikirnya gitu aja gitu ya, hidupnya itu untuk menjadi pegawai negeri gitu misalnya, ketika gagal ya langsung kolaps gitu, langsung putus asa, langsung merasa hidup ini menjadi tidak berarti gitu kan. Padahal kalau misalnya nggak jadi pegawai negeri itu nggak masalah gitu. Bisa aja buka usaha atau yang lain gitu. Nah, banyak contoh yang seperti itu, misalnya pengen jadi Miss Universe misalnya gitu kan. Biasanya kan kalau kalau di luar negeri itu biasanya, terutama untuk Asia sih, biasanya yang apa sih, kerjanya over biasanya itu ya. Nah itu kayak seolah hidupnya itu untuk itu gitu. Ketika itu tidak tercapai langsung kolaps gitu. Padahal banyak pilihan lainnya gitu. Padahal kita bisa mengambil hikmah dari kejadian bahkan yang paling buruk sekalipun gitu. Termasuk dari stres akademik bisa juga gitu kan. Kalau skripsi itu biasanya banyak ini ya, apa sih, cobaannya gitu ya. Lagi skripsi mungkin gitu kan, yang orang tuanya nyuruh cepat-cepat menikah misalnya. Mungkin ada yang seperti itu gitu misalnya gitu kan. Atau mungkin ada yang ngejar-ngejaran sama dosennya gitu kan, ada aja. Tapi selama kita tawakal, insya Allah semuanya bisa dilalui dengan baik gitu. Next. Nah, ini sebenarnya kata-kata dari Rumi aja sih, tapi ini kata-kata yang aku suka gitu. Biasanya kalau ada muridku yang lagi, anak asrama yang lagi galau gitu, lagi merasa
ya hidupnya tidak berarti atau dia merasa dirinya tidak berharga gitu, aku kasih kata-kata ini biasanya. Misalnya apa? Bagus menurut aku ya, bermakna dalam gitu ya. Wahai fulan, kau tidak mengetahui nilai dari jiwamu sendiri. Karena dari keberlimpahannya Tuhan memberimu jiwa itu secara cuma-cuma. Ya emang kadang sering suka gitu sih. Kadang kita nggak merasa apa ya, tidak merasakan cinta itu, baru merasakan setelah ia hilang gitu ibaratnya gitu. Next. Nah kalau ini salah satu yang aku suka juga ini, karena ya apa ya namanya, kita kadang tuh sholat khusyuk, kadang khusyuk kadang enggak gitu ya, masih kayak gitulah gitu. Tapi biasanya merasa, aduh, aku tuh pantas nggak sih, aku tuh masih minta sama Allah kayak gini kayak gitu. Aku ibadahnya aja masih gitu lah ya, maksudnya tahajud juga jarang gitu kan gitu misalnya gitu. Puasa Senin Kamis juga aduh kayak gitulah, nggak istiqomah gitu, gimana kita kadang merasa nggak pantas gitu kan. Jadi ketika itu perasaan itu muncul, biasanya kata-kata ini yang buat motivasiku gitu. Kadang aduh, menjalankan ibadah nggak khusyuk, tapi ya udah jalin aja gitu ya. Semoga aja dengan seperti itu akhirnya nanti lama-lama khusyuk. Ini jadi peganganku gitu ya. Begitulah caranya judulnya. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik, dan tanpa keyakinan. Karena Tuhan dengan rahmatnya akan tetap menerima uang palsumu. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya. Wahai pejalan, biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datanglah lagi. Karena Tuhan telah berfirman, ketika engkau melambung ke angkasa atau terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Dan biasanya kalau misalnya ada, namanya juga biasanya mahasiswa psikologi itu suka dicurhatin yang aneh-aneh gitu kan. Tiba-tiba ada yang curhat gitu kan, mengaku gitu kan, kalau dia sudah melakukan salah satu dari 7 dosa besar misalnya gitu kan. Aku kadang bingung gitu kan, harus gimana nanggapinnya gitu ya. Paling aku nanggapinnya ya ini, ya pokoknya kalau nggak salah hadis atau apa gitu ya, yang kita tuh nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah gitu. Jadi ya itu udah peganganku gitu. Kalau misalnya kamu pernah melakukan salah satu dari 7 dosa besar gitu, mungkin orang tuamu tidak bisa menerimamu, mungkin temanmu nggak bisa menerimamu apa adanya, tapi ya Allah yang bisa menerima kamu adanya sebenarnya gitu, tanpa syarat gitu, berserah diri aja gitu. Itu yang salah satu yang bikin aku juga suka sama kata-kata ini gitu. Sudah sampai sini ada pertanyaan? Lumayan ya sampai. Terima kasih. Gimana? Saya nggak tahu nih apa tadi penjelasan saya tadi yang putus-putus atau enggak, soalnya kondisinya di sini sedang hujan gitu ya, jadi mungkin ini agak ya gitulah gitu, agak putus nyambung kali ya, saya nggak tahu gitu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Bukan orang tua tapi camat. Oh. Baik, teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung tunjuk atap atau Atau mungkin ada yang mau sharing gitu mengenai pengalaman spiritualnya gitu, atau kejadian yang bisa mengubah keyakinanmu gitu, hidupmu gitu, pandanganmu terhadap dunia gitu misalnya gitu. Ada yang mau sharing misalnya?
Navia gimana? Teh Navia? Ini kan tadi kita membahas tentang spiritual dan kesehatan mental ya. Oh iya. Jadi Suaranya ada agak ini. Terus? dua hubungan itu. Ini yang gimana membedakan spiritual yang kurang ataukah kesehatan mental yang rusak. Terus Oke. Terus ada kan biasanya ada studi kasus itu Bu. Studi kasus, banyak studi kasus. Tapi cuma yang ingin saya bahas itu studi kasus yang kecanduan akan rasa sakit gitu Bu. Misal dalam hubungan yang toksik. Terus ada lagi, oke. Iya, Bu. Itu yang sering ini Bu, yang sering bermunculan ya. Ada lagi ya, yang benar. gimana ini pandangan Ibu tentang LGBT. Itu kan udah melenceng banget sama spiritual agama kita Bu. Ya. Kan tadi itu cara menangani kerusakan kesehatan mental yang rusak itu kan melalui komunitas atau dukungan. Itu kan komunitas itu kan kita untuk otomatis kita tuh harus merubah ke komunitas yang nggak biasanya Bu. Jadi kan di situ ada cara kita untuk merubah kebiasaan dari yang tidak biasa gitu. Itu kan sangat susah Bu biasanya. Iya benar. Nah, itu, Bu. Okay, terus dukungan itu dukungan yang seperti apa Bu? Terus dari siapa juga? Kadang kita kalau berharap sama manusia itu malah masa sakit gitu loh. Iya gak sih? Itu kata Ali bin Abi Thalib kayak gitu. Iya benar. Aduh, terus Bu, terus. Ada 5 harus catat ini. Oh iya. Kasih Bu dari yang tawakal itu Bu, yang iya benar Bu, tawakal dan ikhtiar itu unik sekali Bu. Gimana? Suaranya agak nggak jelas. Itu yang tawakal sama ikhtiar Bu. Itu kan tawakal itu gimana gitu. Tawakal kan kita udah pasrah juga kan. Tapi ya nggak kunjung menemukan titik terang Bu. Seperti kayak kerusakan mental pada apa ya? Sering Bu, depresi itu yang sangat susah gitu Bu. Udah ya kayak Ibu yang tadi kayak Ibu jelasin itu kalau udah depresi itu kayak mengalami delusi gitu Bu. Iya Bu, kayak alter ego tuh apa sih Bu? Alter ego tuh ribut Bu. Kan aduh. Nah itu gimana Bu cara tanggapan Ibu lah? Oke, satu-satu ya tadi kesehatan apa tadi spiritualitas ya mental yang ini gitu ya. Sebenarnya kalau mengukur spiritualitas gitu susah sebenarnya itu salah satu diukur gitu. Kalau religiusitas cara mengukurnya kan dari aktivitas ritual yang dilakukan sudah berapa banyak gitu. Tapi kalau spiritualitas memang susah karena lebih ke gitu kan. Saya nggak tahu apakah ada tesnya atau enggak gitu. Tapi kalaupun ada itu kan bentuknya mirip kayak tes kepribadian gitu ya. Maksudnya ada keterbatasannya gitu. Tes kepribadian kan ada keterbatasannya gitu. Misalnya hanya bisa mengukur tentang percaya diri. Masuk spiritualitas kan terlalu luas. Saya nggak tahu apakah ada alat ukurnya atau enggak. Tapi kalau kita mengamati secara kasar mata sah gitu, hanya bisa dirasakan dari kehidupan sehari-hari gitu. Oh, akhlaknya baik atau enggak gitu. Terus apalagi keimanan itu kan siapa yang bisa mengukur gitu kan gitu. Nah, dan orang yang spiritualitasnya baik bukan gitu sama orang yang memiliki kesehatan mental yang baik nggak mungkin nggak pernah sakit juga gitu karena ya wajar gitu sama kayak tubuh sehat bukan berarti pernah sakit gitu. Terus yang kedua apa tadi kecanduan sakit gimana kecanduan rasa sakit ya kecanduan akan rasa sakit Bu. Ya biasanya memang
memang ketika seseorang itu masuk ke dalam hubungan yang toksik, sulit untuk keluar. Ada banyak faktor biasanya. Bisa kalau cewek, tapi biasanya cewek cowok sama aja sih. Jangan membedakan dong. Kenapa? Jangan membedakan. Kamu bedakan saya. Cewek sama cowok kan sama-sama punya perasaan gitu. Kalau ini contoh aja ya, ini contoh. Karena yang saya terima ceritanya memang nggak cuma cewek gitu, ada juga cowok yang seperti itu, sulit untuk keluar dari hubungan toksik gitu. Karena apa ya? Untuk keluar dari hubungan toksik itu kan harus memutus ini ya. Ibarat kita ada kanker gitu harus berani operasi. Atau ibarat kata bagian tubuh kita ada yang harus dibuang, harus beramputasi gitu. Dan itu sakit. Nah, orang yang kecanduan rasa sakit itu menghindari itu gitu. Sebenarnya menghindari rasa sakit. Padahal sebenarnya dengan menghadapi rasa sakit yang lebih itu untuk pengobatan gitu. Selain cukup aja putus gitu kan sakit banget ya. Putus hubungan sama dia. Sakit banget gitu kan. Tapi itu udah gitu. Maksudnya udah setelah itu insya Allah sembuh gitu. Cuman biasanya orang menghindari itu gitu, denial, menghindar. Atau takut kesepian, jadi nggak apa-apa lah. Jadi tanpa sadar itu dirinya takut kesepian gitu. Takut kalau misalnya nanti putus, siapa lagi mau sama saya gitu. Jadi takut kesepian biasanya. Sehingga akhirnya ya seperti itu gitu. Atau tanpa sadar menikmati penderitaan. Jadi kayak apa ya? Sudah biasa seperti itu gitu. Jadi apa ya? Jadi mengelus air mata. Jadi mengelus air mata gitu. Jadi apa ya? Ya emang gini apa sih namanya, susah buat lepas dari situ. Karena untuk lepas dari situ memang butuh keberanian yang luar biasa. Harus jamu yang sangat pahit, ibarat kita sakit, kita harus minum obat gitu, dan obatnya kebetulan sangat pahit. Nah, kita harus tahan menghadapi kenyataan itu kalau mau sembuh. Nah, biasanya orang nggak apa ya, nggak berani melakukan keputusan itu. Akhirnya ya udah, jalani aja dulu gitu. Padahal udah tahu masa depannya nggak bakal sama dia gitu kan, ibaratnya gitu. Udah tahu kalau masa depan itu nggak mungkin, susah bakal, udah jalani dulu gitu. Akhirnya ya gitu. Padahal semakin lama semakin dalam akarnya semakin sulit gitu. Terus apa tadi, LGBT ya. Kalau LGBT, kalau di ilmu psikologi gitu, dulu itu termasuk salah satu dari penyimpangan, termasuk dari gangguan jiwa gitu. Cuman tahun berapa gitu ya, 90-an kalau nggak salah ya, itu tuh dihilangkan dari situ, dianggap sebagai satu alternatif pilihan hidup gitu. Jadi bukan termasuk lagi sebagai gangguan jiwa. Nah, tapi kan tadi nanyain pendapat saya gitu. Dan karena saya muslim gitu, ya saya memegang nilai-nilai agama saya gitu. Makanya, dan psikolog juga seperti, maksudnya kalau misalnya ada psikolog yang nggak sanggup menangani kasus LGBT misalnya karena ada pandangan agama dia yang berbeda gitu dan tidak bisa menangani itu, bisa dialihkan ke psikolog yang lain gitu. Jadi itu nggak masalah. Nah, kalau pandangan saya pribadi, kalau saya sih setuju LGBT itu bukan gangguan jiwa. Karena kalau gangguan jiwa nggak
nggak akan dihukum. Itu pilihan. Tapi ya itu pilihan hidup gitu. Dan agama dalam nilai keyakinan saya itu dilarang gitu, haram ya. Jadi menurut saya ya tetap haram. Kalau misalnya itu dianggap sebagai penyakit, kalau sakit nggak mungkin lah dihukum. Kayak misal orang gila kan, kalau orang gila bebas kan dari kewajiban sholat, kan bebas. Sakit gitu karena ada yang nggak beres gitu dengan di kepalanya gitu, di otaknya atau di jiwanya yang sudah retak gitu lah, ibaratnya udah nggak beres, memang sakit hingga bebas dari hukum tersebut gitu. Nah sedangkan LGBT justru malah hukumannya berat, dah berarti kan bukan penyakit menurut saya. Terus apa tadi habis itu apa tadi? Tentang tawakal. Boleh ini dulu gak Bu, nambahin Bu? Ya gimana? Itu yang kayak yang tadi kan LGBT kayak gitu kan pandangan Ibu. Nah ini loh Bu, kayak meluruskannya gitu. Gimana? Kan misal ya sifat alami manusia kan kayak gitu Bu, pengen otomatis itu orang terdekat atau orang yang kita kenal tuh pengen berubah, keluar dari sana Bu, keluar dari sana. Susah Bu ngomonginnya tuh dan bingung saya Bu. Kalau orang terdekat, nah ini sih. Dia kasihan juga sih Bu. Soalnya kalau cerita sama orang tua itu kayak katanya, aduh udah pasti bingung dia. Kadang dia juga udah berpikiran kayak bunuh diri kayak gitu juga sering Bu. Dan sampai saat ini alhamdulillahnya masih ada dukungan dari saya mungkin. Kalau orang terdekat mungkin begini, saran saya sih tetap dengarkan kalau kesah dia gitu ya, terima dia gitu, maksudnya terima dia ya dia seperti itu gitu. Terus terima dia seperti itu walaupun maksudnya terima itu maksudnya ketika dia curhat, berarti sebagai umat Islam itu menjustifikasi. Aduh suaranya halo. Ya halo. Ya, menerima apa? Halo? Ya halo Bu. Maksud saya menerima itu maksudnya nggak langsung menghakimi dia gitu. Iya. Kita terima dulu, kita dengerin dia seperti apa, dan kan nggak mungkin kita ceramahin sekali langsung berubah kan, itu sudahlah tidak mungkin seperti itu. Tapi tetap selalu didampingi. Dan yang kedua, dia harus lepas dari lingkungan yang seperti itu. Misalnya LGBT, dia harus lepas dari lingkungan itu dulu, baru bisa berubah gitu. Kalau misalnya lingkungannya masih sama, dia masih berhubungan dengan teman-teman yang seperti itu, ya susah. Jadi dia memang harus terus tetap terus didampingi gitu. Karena itu kan menyangkut nilai-nilai hidup dia gitu. Jadi itu sesuatu yang berubah gitu. Jadi memang harus sabar. Saya dulu pernah punya teman yang sudah nggak perawan misalnya gitu ya. Ya saya dengerin, terus dia tentang hidup, mengutuk Tuhan misalnya, saya dengerin aja, saya nggak terlalu menuntut dia untuk jadi ini dan itu gitu. Soalnya saya lihat kadang nggak siap kalau langsung saya bilangin itu salah gitu. Soalnya sebenarnya saya melihat dia tuh sebenarnya tahu kalau apa yang dia lakukan salah. Di satu sisi udah terlanjur gitu, nggak perawan, dan nggak kuat menerima kalau itu tuh kesalahan dia gitu, sehingga dia menyalahkan keadaan dan menyalahkan Tuhan gitu. Karena saya melihat itu ya saya ini aja, dengerin aja, saya dampingi aja. Lama-lama dia
bisa ini sendiri berubah ya. Tapi kita nggak ikut-ikutan ya, maksudnya dari perbuatan kita juga ya harus baik juga gitu loh, cerminkan berusaha mencerminkan agama kita gitu, jangan malah ikutan gitu. Itu sih soalnya kalau misalnya kita paksa untuk merubah dia nggak bisa. Gimana pun juga berubah menjadi lebih baik itu harus datang dari diri sendiri. Nggak bisa kita memaksakan untuk merubah orang lain, nggak bisa. Iya benar. Nah, harus terima. Kayak misalnya, karena aku ketemu sama, karena aku guru ya, aku ketemu sama murid gitu kan. Dulu pas awal jadi guru asrama gitu, merasa kalau misalnya ada anak yang nakal itu, masa aku berusaha keras gimana caranya gitu merubah dia jadi lebih baik gitu. Nah, karena aku memikirkan itu, jadi ketika dia berbuat baik kan merasa bangga tuh, baguslah aku berhasil. Tapi ketika dia berbuat salah gitu, salah juga kan, artinya salah kita juga gitu. Jadi kalau misalnya dia baik bisa kitanya jadi sombong, kalau dia berbuat buruk kita yang depresi gitu. Jadi akhirnya aku bergulat hal itu lumayan lama gitu ya. Pas kebetulan ada sesi yang masalah lagi anak, stres aku. Tapi dari situ akhirnya aku belajar gitu, kalau aku belajar bahwa setiap orang itu punya free will, punya kebebasan untuk memilih juga gitu. Dan aku hanya bisa mengarahkan, aku harus menerima itu gitu. Kalau enggak aku depresi. Gitu. Termasuk kalau misalnya punya pasangan gitu juga. Kalau misalnya mau nikah nih, punya pasangan. Nah, aku yakin aku bisa merubah dia menjadi lebih baik. Nggak bisa kayak gitu. Nggak sehat. Lebih baik itu harus datang dari diri sendiri. Nah, kita bantu dia dukungan apa gitu. Bantu dengerin curhatan, bantu minta tapi harus mau gitu. Dia nggak mau ya mau dipaksain juga susah. Kalau misalnya dia mau, namanya juga niat kan kadang naik turun, kadang iya kadang enggak, ya berarti kita kuatkan karena pada dasarnya dia memang mau berubah. Terus apalagi tadi? Apalagi? Mengenai tawakal tadi. Tawakal sama ada sampai tawakal tadi. Apa pertanyaan? Ada yang kelewat ini Bu, yang tadi kan cara itu loh Bu, kan harus keluar dari komunitas itu kan. Jadi kan melalui komunitas cara ininya, cara merubahnya tuh. Karena keluar dari komunitas. Tapi kan susah gitu Bu, kalau komunitas yang anggap dia itu nyaman untuk mengarahkan komunitas lain itu susah Bu sebenarnya. Oke. Jadi gini, pertama, kamu merubah komunitasnya jangan langsung jeglek gitu ya. Makanya misalnya dia tadinya anak geng motor langsung dimasukin ke pesantren gitu, depresi deh. Bener itu Bu, yang gak gitu juga Bu sebenarnya. Ya saya maksud kayak gitu. kayak ngajak Bu, udah ngajak, kayak dianya emang gak nyaman gitu Bu, ngasih ke kita kan udah ikhtiar Bu, itu kan tergantung ke dianya. Iya. Gak nyaman itu kenapa gitu, maksudnya tapi dia sendiri mau berubah atau enggak, jangan mah paksaan enggak kan. Tanya dulu kamu sendiri maunya hidupmu tuh kayak apa sih gitu. Oh siap Bu. Soalnya aku dulu pernah ketemu sama orang gay gitu ya, cowok gay gitu, dan mereka tuh gimana ya,
karena ada beberapa cowok gitu ya, maksudnya itu karena penelitian kakak tingkat tentang gay. Nah, aku bisa bantuin, jadi aku ikut terlibat gitu, ikut tahu gitu sebenarnya apa sih yang dalam pikiran orang gay itu gitu ya. Mereka tujuan hidupnya masih nggak jelas gitu, kayak kalau misalnya ditanyain jadi kamu mau selamanya seperti ini, jalani hidup seperti ini sama cowok, nggak menikah sama cewek, nggak pengen punya anak gitu misalnya. Nggak tahu ya, nggak tahu, aku juga bingung, udah jalani aja gitu loh. Jadi nggak apa ya, kalau ditanya kayak gitu masih nggak tahu apa bakal seperti itu. Nah, coba tanyain dulu, hidupmu tuh mau dibawa kemana? Kan hidup cuman sekali gitu ya. Apa mau sama cowok aja, misalnya, atau gimana gitu. Nah, kalau misalnya, oh iya, memang dia mau berubah, misalnya memang dia mau kembali normal gitu, baru oke. Dan apakah dia, misalnya nih, saya nggak tahu apa atau lesbi gitu ya, itu kan biasanya ada sejarahnya. Dulunya dia kenapa diperkosa, misalnya cowok, soalnya kadang salah satu penyebabnya itu. Atau dia bosen sama cewek, dia dulunya playboy gitu, saking mungkin udah sama cewek banyak gitu, akhirnya bosen sama cewek jadinya sama cowok misalnya. Atau dia justru malah nggak punya cewek, maksudnya nggak pernah tahu gimana rasanya sama cewek, akhirnya dia dan adanya cowok, akhirnya dia sama cowok gitu. Dicari tahu dulu dia kenapa gitu, dari situ bisa dipahami gitu. Oh, kalau misalnya dia belum pernah sama cewek, coba, oh kamu mah nggak tahu aja gue sama cewek gimana, misal gitu ya. Atau kalau lesbi sebaliknya gitu, bisa jadi bukan lesbi atau gay, tapi karena nggak tahu, belum kenal aja sama cewek atau cowok gimana. Dan kalau misalnya gay itu sejauh mana gitu, hubungannya itu sejauh mana, apakah cuman sekedar perasaan saja, suka, atau sudah sampai pada tahap kontak fisik, karena itu beda, levelnya beda. Kontak fisiknya juga sejauh mana gitu, apakah cuman ciuman atau yang lain-lain gitu, itu harus tahu juga gitu, harus detail. Harus, karena beda-beda. Kalau ternyata dia sudah jauh, oh berarti mungkin dia jadi punya kebutuhan tertentu gitu, itu beda lagi tuh, beda lagi penanganannya, mungkin butuh terapis seksologi juga gitu. Jadi tinggal gimana. Nah, kalau mau masuk pindah ke komunitas gitu, coba cari hobi dia apa, misalnya game gitu, atau ya cari komunitas yang ada apa ya, yang ada hubungannya sama dia gitu, sesuatu yang menarik sama dia gitu, yang satu hobi, satu ketertarikan apa gitu kalau mau nyari komunitas. Ada lagi apa tadi lagi? Pertanyaannya Mbak Yuda Elisa, Bu. Perbedaan toxic positivity Ya. dan husnuzon kayak mana? Husnuzon. Kalau husnuzon itu kan berprasangka baik gitu kan. Tapi kan gimana ya? Biasanya kalau di daerah abu-abu gitu, kita ini apa sih namanya? Kita balik ke fikih gitu. Misalnya gini. Kalau misalnya gini nih,
dalam hubungan gitu kan ya, kayak orang tua sama anak atau pasangan gitu kan. Nah, saya pernah dapat pertanyaan gini, murid saya itu kelas 1 SMP, dia tahu ibunya selingkuh, tahu bapaknya selingkuh, parah. Jadi dia merasa apa ya, pokoknya merasa kayaknya keluarganya tuh kacau gitu. Terus di satu sisi kan dia anak pesantren, jadi apa ya, harus menaati orang tua gitu, tapi di satu sisi wibawa orang tua itu sudah hancur di mata dia, sudah hancur lebur, ibaratnya orang tua itu udah hancur lebur di mata dia gitu wibawanya. Mau dipaksa kamu harus bangga sama ayahmu meskipun ayahmu main cewek gitu, nggak bisa kan gitu. Nah, kalau kayak gitu biasanya harus apa ya, harus balik lagi ke, kalau aku sih biasanya balik lagi ke agama gitu kan. Kalau sejauh mana sih batasan dia harus menaati orang tua, pasti ada batasannya kan. Nah, dari situ nah untuk memahami batasannya itu memang itu yang agak susah gitu ya, karena biasanya kadang-kadang itu nggak ada hubungannya sama agama gitu kan. Kayak misalnya kan kalau batasan boleh membatas sama orang tua kan kalau misalnya orang tua menyuruh ke hal-hal yang melanggar agama gitu. Tapi kalau misalnya nggak melanggar agama tapi merugikan juga, kayak misalnya pengennya masuk pesantren tapi orang tuanya pengennya masuk masuk apa sih namanya, SMP atau gimana itu kan, misalnya gitu. Nah, waktu itu aku mengibaratkan sebagai orang tua itu adalah ketua kelas dan dia itu adalah anggota kelas. Nah, anggota kelas harus menaati ketua kelas kan, karena ketua kelas itu perwakilan dari wali kelas. Nah, akan tetapi jika ketua kelas itu tidak amanah, misalnya disuruh